Halo semua, kenalin aku Dayu. Di video kali ini aku bakal ngomongin tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia di era globalisasi. Kira-kira apa aja itu? Let's get started! Globalisasi sendiri sebenarnya punya banyak arti. Kalau menurut Jan Artsow, kata globalisasi itu bisa dihubungkan dengan internasionalisasi, universalisasi, liberalisasi, westernisasi atau modernisasi, dan deteritorialisasi. Kalau versi KBBI sendiri, kata globalisasi itu artinya proses masuk ke ruang lingkup dunia. Nah, makin kesini, efek globalisasi makin kita rasain nih dampaknya. Salah satu faktornya ya karena kemajuan teknologi. Di buku The World is Flat, Thomas L. Friedman pernah bilang kalau kemajuan teknologi itu memudahkan segala sesuatu. Nah, kita bisa ambil contoh waktu kita belanja nih. Sekarang kita mau belanja barang yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya gede. Bahkan barang-barang yang ada di luar negeri pun, yang kita butuhin itu cuma smartphone sama koneksi internet di genggaman kita. Kita tinggal klik-klik aja, tunggu barangnya, sampai deh ke rumah kita ya kan? Tapi ternyata sama halnya kayak dua sisi mata uang, semuanya itu ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Ada pihak yang diuntungin, tapi ada juga pihak yang dirugiin gitu. Sekarang aku akan mengkaitkan hal ini ke problematika yang ada di sekitar masyarakat aku. Jadi sekarang aku tinggal di daerah yang letaknya tidak jauh dari Desa Kasongan. Buat teman-teman yang belum tahu ada apa di Desa Kasongan atau apa yang spesial, jadi Desa Kasongan ini merupakan salah satu daerah di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan daerah sentra gerabah. Dulu di tahun 90-an, 2000-an gitu, mayoritas masyarakat di Desa Kasongan ini berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Jadi mereka menghasilkan kerajinan tanah liat, bahkan mereka ngejualin sendiri kerajinannya ini di depan rumah mereka masing-masing. Jadi kalau kita melewati sepanjang jalan di Desa Kasongan itu, kita bakal lihat rumah-rumah yang menawarkan hasil kerajinan tanah liat itu. Nah, kerajinan dari tanah liat itu bentuknya bisa macam-macam nih, mulai dari guci, pot, patung, bahkan sampai peralatan rumah tangga. Tapi makin kesini, deretan rumah yang menjual kerajinan tanah liat itu makin berkurang. Mereka makin lama menutup usahanya dan akhirnya mereka tergerus oleh arus globalisasi. Ya salah satu faktornya karena mereka ngerasa pertumbuhan teknologi itu terlalu cepat dan mereka nggak bisa beradaptasi. Akhirnya customer mereka beralih ke usaha-usaha yang udah mulai go digital dan meninggalkan usaha mereka. Tapi ternyata nih, dampak globalisasi ini nggak cuma dirasain sama UMKM, usaha kecil mikro menengah aja, tapi ternyata juga dirasain dampaknya oleh usaha yang udah lama berdiri, bahkan udah punya nama yang cukup terkenal. Salah satunya seperti berita satu ini. Menurut aku, hal kayak gini tuh merupakan salah satu tantangan di era globalisasi, terutama buat UMKM-UMKM yang ternyata belum go digital. UMKM ini kan identik dengan usaha milik keluarga, di mana biasanya modal kerjanya itu terbatas, ditambah lagi kualitas sumber daya manusianya masih rendah, terus minim ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, karena UMKM ini bisa menyerap banyak tenaga kerja. Makanya perlu banget nih yang namanya pemberdayaan UMKM. Terus gimana sih caranya biar UMKM ini bisa bersaing dengan pasar global? Yang pertama, setiap pemilik usaha pastinya harus melakukan inovasi, baik produk maupun jasa. Jadi mereka bisa tahu yang lagi ngetren sekarang itu apa dan bisa diadaptasi ke produknya mereka. Gitu. Terus yang kedua, perlu juga peran pemerintah untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM. Dan yang ketiga, perlu banget nih yang namanya peningkatan kualitas SDM maupun teknologi. Seperti yang udah dibilang tadi, peningkatan kualitas teknologi itu bisa dimulai dari UMKM yang udah go digital. Jadi mereka menguasai soal digital marketing, advertising di social media, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan digitalisasi. Sehingga yang terakhir mereka bisa memperluas area pemasaran mereka sampai ke ranah global. Harusnya kalau hal-hal tadi udah dilakuin, UMKM Indonesia nggak perlu khawatir atau ngerasa minder lagi buat menghadapi pasar global. Karena UMKM ini kan biasanya mengusung nilai-nilai lokal yang bisa jadi ciri khas dan senjata utama mereka buat menghadapi pasar global.
dan mereka bisa menciptakan slogan baru yaitu Local is the new power. Nah, mungkin itu tadi yang bisa aku bahas di video kali ini. Dan jangan lupa cek description box karena aku udah cantumin link-link beberapa artikel maupun video yang berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini. Thank you for watching. Bye!